Wah, kalau di sana berlari begitu. Itu jenazahnya kesian sekali mungkin ya kan. Rasa dia Pak, ya. Jenazah itu kalau kita lagi mandiin dia berasa. Kalau kita lagi angkat dia berasa. Ketika kita turunin ke kubur dia juga berasa. Maka kata Rasulullah, perlakukanlah jenazah kalian dengan lembut, jangankan tentang ada cek di sini lagi mandiin, kita kosong aja begini ya kan. Amplas, waduh, ya kan? Jangan pakai amplas, pakai minyak pelan-pelan, gitu ya. Jangan kita keras-keras, karena kata para ulama, ya, menyolek jenazah itu jauh lebih sakit daripada ketika dia masih hidup. Ini kita sakit, udah meninggal lebih sakit begini Pak. Mas sayang kita belum tahu rasanya, nanti mungkin ketika meninggal baru terasa. Ya, jadi dipercepat. Hadisnya asri'u bil janazah, percepat jenazah kalian. Fa in takun sholihatan fa khairun. Kalau ini jenazah orang soleh, kebaikan buat kamu, mempercepat dia dapat pahala. Wa in syarrun tad'unahu ala riqabikum. Maka kalau dia orang buruk kamu tunda-tunda, dosa kalian itu luar biasa. Dosa mereka kamu yang seperti nyimpen barang busuk, enak gak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini pembahasan kita fikih 4 mazhab, di mana pada pertemuan terakhir fikih kita, kalau saya tidak salah, kita sudah membahas tentang sholat jenazah serta perbedaan ulama dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ada yang angkat tangan dari awal sampai 4 kali, ada yang angkat tangannya sekali. Allahu Akbar. Setelah itu Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 4 kali. Kalau yang kita pakai, kita bahas ya, yang kita pakai dalam mazhab Imam Syafi'i dari takbir 1, takbir 2, takbir 3, takbir 4, angkat tangan dan mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari perbedaan ulama ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kata Imam Malik tidak baca Fatihah, kalau kata Imam Abu Hanifah tidak juga baca Fatihah. Nah, kita bacanya Fatihah karena kita mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau ada mazhab Imam Abu Hanifah ketika takbir pertama Allahu Akbar, dia bacanya doa istiftah, Subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka sampai akhir. Nah, mereka itu mazhab Imam Abu Hanifah. Karena bagi mereka bacaan Fatihah bukan rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Allahu Akbar pertama, langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil sampai berakhir. Enggak baca doa istiftah. Kalau mereka bacanya istiftah, enggak baca Fatihah. Maka ketika ada yang terlambat melaksanakan sholat jenazah, juga terjadi perbedaan. Barang siapa yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, yang mengikuti mazhab Imam Malik, ketika terlambat melaksanakan sholat jenazah, Allahu Akbar, maka takbir pertama dia nggak baca apa-apa. Nunggu takbir berikutnya baru dianggap takbir pertama. Nunggu imam, Allahu Akbar terlambat, tunggu imam. Ketika imam takbir lagi Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Berarti apa takbir pertama ini? Takbir pertama ini dia baca tadi doa istiftah. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Malik hanya baca puji-pujian. Alhamdulillah alladzi ahyana wa amatana, ya alhamdulillahil hayyil qayyum alladzi la yamutu, sampai akhir. Hanya puji-pujian. Dalam mazhab Imam Malik tidak baca surat Al-Fatihah. Tapi bagaimana kalau yang masbuk ketika Allahu Akbar menunggu sampai takbir berikutnya imam gak takbir justru salam. Ternyata dia gak dapat takbir sama sekali, ya kan? Allahu Akbar, nungguin imam takbir lagi, ternyata imamnya salam, Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum ke kiri. Maka orang yang tadi terlambat kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, cukup takbir 4 kali tanpa baca doa dan zikir sama sekali.
Allah kan dia takbir pertama takbir Allahu Akbar. Tunggu dulu imamnya takbir lagi nggak? Ternyata imamnya salam, maka dia tinggal ucap 4 takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam, karena bagi mereka Fatihah, selawat, doa bukan rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah. Tapi bagi kita mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan kemarin ada 7 rukun pelaksanaan sholat jenazah. Bagi siapa yang terlambat, Allahu Akbar, takbir pertama langsung baca Fatihah. Kita datang terlambat nih, ya. Belakang kita, ada sholat jenazah, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Manakala bacaan Fatihah kita belum selesai, imam sudah takbir, tinggalin Fatihahnya. Jangan dilanjutkan. Gitu dalam mazhab. Kalau sholat fardu kan kita terusin Fatihah. Terusin walaupun imam ruku, ya kan? Terus tapi bacanya cepat. Tapi kalau sholat jenazah kita baru sampai iyyaka na'budu wa Allahu Akbar imam, maka kita tinggalkan Fatihah ini. Langsung takbir yang kedua, baca selawat kepada Rasulullah. Karena kalau kita selesaikan Fatihah, bisa-bisa imam salam. Sholat jenazah cuma 4 takbir cepat gitu. Maka yang terlambat dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal segera takbir dan baca surat Al-Fatihah. Kalau nggak selesai, tinggalkan, ikuti takbir berikutnya dengan imam. Allahu Akbar, selawat kepada Nabi. Ketika kita selawat imam salam, maka kita tambahin 2 kata Imam Syafi'i, lengkap dengan zikir dan doanya. Takbir ketiga apa bacanya? Imam sudah salam, Allahu Akbar. Takbir ketiga, doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afrihu. Terus lengkap baca doanya kata Imam Syafi'i. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i masih baca doa di takbir yang keempat. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik enggak baca sama sekali. Ketika takbir yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, kita jangan heran, Pak. Itu ikut mazhab Imam Abu Hanifah dan ikut mazhab Imam Malik. Begitulah pendapat mereka. Ya, kita hormati pendapat 4 imam mazhab. Jadi kalau ada yang takbir keempat langsung salam, itu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam. Tapi kalau yang takbir terakhir sempat berdoa dulu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, maka itu adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i. Baca juga tuh ya di takbir yang keempat doa yang tadi saya bacakan. Bahkan kalau kita ikuti mazhab pengikut mazhab Imam Syafi'inya, itu mereka menambahkan doa-doa di takbir terakhir ini. Di antaranya Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu mazhab Imam Syafi'i. Diam dulu takbir keempat, baca doa. Wa yaqra'u ayah, bahkan dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i sambil membaca alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Jadi takbir keempat doa baca ayat Al-Qur'an. Namun kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, begitu takbir keempat diam sejenak, enggak baca apa-apa, diam sejenak lalu salam. Gitu. Jadi terjadi perbedaan ulama ya. Terjadi dalam praktek sholatnya, terjadi perbedaan kalau orang terlambat juga sholat jenazah. Sampai di sini tuntaslah pembahasan tentang sholat
jenazah, kita masuk bab yang baru, menguburkan jenazah. Jadi kalau ada pertanyaan tentang sholat jenazah, tentang praktek sholat jenazah di masyarakat kita, kenapa begini tidak ada di dalam 4 mazhab, boleh silakan ditanyakan. Rabi' dafnul mayyit, kewajiban orang yang masih hidup terhadap saudaranya yang meninggal. Kewajiban keempat yaitu menguburkannya. Ini kewajiban yang terakhir kita masuk. Wa fihi bahsun mayali. Ada 2 pembahasan besar kata sang mu'allif. Yang pertama hamlul mayyit, yang kedua dafnul mayyit. Pembahasan yang pertama itu membawa jenazah ke kubur. Yang kedua nguburin jenazah. Yang pertama tentang membawa jenazah, terjadi perbedaan ulama, kita singkat aja nih. Hukum membawa jenazah saudara kita ke tempat yang lain. Dia meninggalnya di Cipedak, dia meninggalnya di Ciganjur, dia meninggalnya di Jalan Sadar. Setelah meninggal jenazahnya dibawa pulang ke kampung. Terjadi perbedaan ulama. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat, ya, disunnahkan siapa yang mati di satu tempat, meninggal di satu negeri, maka dikuburkan di negeri tersebut, jangan dibawa ke tempat lain. Barang siapa yang mindahin jenazah mayit, maka hukumnya makruh, kecuali kalau ada hajat. Ya, li ghairi hajatin makruh, ya. Banyak dalilnya kata Imam Ahmad bin Hambal. Ketika meninggal dunia Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, wa huwa makanu bainihi wa bainal Madinah 12 mailan wa nukila ilal Makkah atat qabrahu wallahi law hadarat ma dafantuki illa haitsu bitu. Kata Aisyah, kalau saya hadir di tempat kau meninggal, maka kau enggak akan aku izinkan dibawa pulang ke Madinah, dikuburkan di mana dia tempat meninggal di sini. Mana kuburan? Bukan berarti meninggal di sini dikuburin di sini. Di mana tempat kuburan di sini nih? Situ, BPD gitu, ayah di situ, ya, di tempat kuburan daerah tempat kita meninggal dunia, ya. Makruh hukumnya. Kalau ada hajat boleh. Hajatnya apa? Jaraknya dekat, boleh. Meninggal di Tanah Abang, lagi ngajar ngaji misalnya, bawa pulang ke sini boleh, karena dekat Tanah Abang ke mari. Ini yang nggak boleh nih jauh-jauh, gitu ya, sampai keluar kota. Nah, itu dilarang, makruh hukumnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukumnya tidak mengapa memindahkan mayit tadi ke negeri yang lain. Syaratnya qadra milin au milain. Boleh, tapi jaraknya 1 mil atau 2 mil. 1 mil berapa jaraknya, Pak? 13 kilo. 2 mil berarti 26. Berarti nggak boleh lebih dari itu. 26 kilometer, ya, lebih dari 26 kilo, wah, sampai keluar kota, sama berarti jatuhnya makruh, dilarang. Imam Ahmad melarang, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali juga, Imam Malik juga melarang. Bagaimana Imam Syafi'i? Wa qala Syafi'iyah yuhram, bukan cuma makruh tapi hukumnya haram. Waduh. Naklul mayyiti ila baladin akhar, memindahkan, ya, membawa si mayit ini dari tempat dia meninggal, ya, lima fihi min takhir, karena kita sudah berbuat zalim, menunda-nunda penguburan si jenazah ini, ya. Itu pembahasan yang pertama, memindahkan. Mana yang kita pakai? Yang kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada yang meninggal, maka udah dikuburkan di situ saja. Ya. Nah, dan kita nggak usah berikan wasiat kepada anak kita. Nah, kalau bapak ibu meninggal, kuburnya di kampung, jangan. Karena itu termasuk melanggar jadinya nih.
wasiatnya mengandung maksiat karena dilarang memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pak Ustadz, itu lagi rame jenazah COVID dipindah-pindahin sama keluarganya. Nah, ada kan kemarin udah 9 bulan tapi syaratnya kata pemerintah boleh dipindahin setelah 9 bulan gitu ya. Nah, ini kalau tidak terjadi fitnah silakan saja, tapi kalau justru malah menjadi fitnah di masyarakat sebaiknya udah biarkan saja, dia sudah di situ. Apa yang kita pikirkan ya? Kasihan Pak Ustadz, di sana kuburan COVID gak ada saudaranya, nanti sendirian. Alam barzakh beda dengan alam kita. Kita suka mikirnya kayak kita nih, kalau kita tinggal sendirian jauh dari saudara kita, sepi, gak ada yang bantuin. Kalau alam barzakh gak kayak begitu. Yang namanya alam barzakh, alam yang beda dengan kita, ya. Mereka hidup di sana, hidupannya pun beda dengan kita. Apa yang kita rasakan di dunia jauh berbeda dengan yang kita rasakan mereka yang ada di alam. Boleh kita pindahin memang jenazah orang tua kita kalau dia dikuburin di samping kuburan orang-orang kafir, baru boleh. Kalau di situ kaum muslimin semua ya udah biar saja, ya. Kalau di samping kuburan orang kafir baru, karena itu tersiksa. Kuburan orang kafir sehari-hari diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipindahin. Berisik nanti di sini Pak, kenapa jadi dikuburkan di sini? Inilah Islam Nusantara. Kita nguburnya juga bareng-bareng. Angkat gitu ya. Nah, tapi dengan catatan tidak merusak. Kalau sampai merusak dilarang. Ya, makanya pemerintah kasih 9 bulan. Biasanya kalau udah 9 bulan itu udah tinggal pulang-pulang. Nah, jadi diangkatnya gampang gitu ya. Nah, kalau seandainya masih utuh maka itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, pembahasan tentang mengangkat jenazah juga lagi-lagi terjadi perbedaan ulama. Qala al-Hanafiyah wal Hanabilah yudhul mayyiti 'ala an-na'shi ba'da ayyugsal wa yukfan mustalqiyan 'ala zahrihi wa yusannu ayyahmilahu arba. Nah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mayit itu digotongnya 4 orang. Di depan 2, di belakang 4. Sunnahnya seperti itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. 2 di depan, 2 di belakang, angkat. Ya, taruh di pundak sini gitu ya. Ya, posisinya sama, jenazahnya ngadep ke atas gitu kan, ya nggak ada perubahan ya. Namun dilarang bikin apa tuh? Bikin kayak kalau orang digotong tuh putri-putri raja kan ada bangunan itu dilarang sampai bikin seperti itu, dibikin wah diperindah lah gitu ya. Kerandanya itu dilarang. Di zaman Nabi itu keranda udah kelihatan aja gitu. Di kita pakai tutup kan, kalau di kita ya tutup, dan ditutup dikasih tulisan la ilaha illallah. Kalau di zaman Nabi nggak ada tutupnya, jadi setiap yang dilewati oleh penopang jenazah itu semuanya langsung ingat mati, karena benar-benar dilihat pocongnya begitu, la ilaha illallah langsung. Kalau kita ditutup pakai keranda, tutup pakai kain, nggak kelihatan jenazahnya. Tapi mudah-mudahan dengan tulisan la ilaha illallah kita bisa ingat karena tujuannya itu ya Allah meninggal ya. Kalau perempuan baru ditutup tuh pakai gitu. Kalau perempuan seperti Aisyah ketika meninggal dunia itu ditutup pakai kain biar auratnya enggak kelihatan. Ya kan kalau kain kafannya kan itu kan kelihatan takutnya bentuknya. Maka biar enggak kelihatan gimana? Kasih pelepah kurma, dikasih kain. Biar kelihatan. Ini tandanya jenazah wanita. Tapi kalau di negeri kita nih wanita semua hadirinnya kan, ditutup semua soalnya kan. Wanita jadinya kita ya. Tapi nggak masalah. Tadi saya katakan yang penting kita ingat 4. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik? Sama, Imam Syafi'i dan Imam Malik juga melarang dibangun atasnya. Ya. Apalagi dikasih payung. Ada nggak dikasih payung hadirin? Ada yang dipayungin gitu ya.
Payungin, Pak, kenapa dipayungin jenazahnya? Panas Pak Ustaz. Udah beda alamnya. Dia udah nggak di sini lagi. Dia udah nggak merasakan panas matahari lagi. Dia nggak ngerasain lagi gelap malam. Yang namanya alam barzah, semuanya gelap malam sepanjang hari, sepanjang saat. Payungnya sampai ditaruh di kuburan kadang-kadang tuh. Jangan ada yang ngambil. Ini payung buat dia. Besoknya juga udah hilang tuh payungnya, ada yang nyuri, ya kan? Nah, jadi kita ini sering salah keliru, Pak. Ya. Nah, kalau kata Imam Syafi'i, alhamdu bainal amudain afdal minat tarbi' wa huwa ayyaj'al hamir as-sabi'amid. Kalau mazhab Imam Syafi'i sunnahnya itu dibawa di antara kepala. Jadi cuma 2 orang. Satu di depan, ini kan penopangnya di antara kepala, jadinya gini. Satu di sini, yang di belakang juga di sini. Jadi yang angkat cuma 2 orang. Kalau mau bergantian minimal langkahnya 10 langkah dalam mazhab. Langkahnya 10 baru gantian. Jangan baru melangkah 2 udah sampai keluar masjid, tolong gantian. Nah, belum 10 langkah baru dapat sunnah ngangkat mayit. Ya, 10 langkah 1 2 3 4 udah keluar dulu dari masjid. Nah, kalau sudah 10 baru gantian. Ah, gitu ya. Jadi kita ini kadang hanya sekedarnya aja. Udah gitu ngangkatnya kadang di samping, nggak pakai tenaga, gini doang ya. Yang namanya ngangkat jenazah sini taruh 2 begini dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Li'anna Nabi hamala jenazah Sa'ad, kata Imam Syafi'i, hadisnya Nabi mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini tokoh di Madinah, tokoh pembesar dia. Dia termasuk kepala suku di suku Aus, sangat dihormati. Ketika dia masuk Islam, suku Aus semuanya ikut masuk Islam. Begitu dia meninggal, Nabi yang angkat jenazahnya, pakai 2 tangan ini, taruh di pundak. Nah, seperti itulah Rasulullah mengangkat jenazah Sa'ad bin Mu'az wali fi'lis sahabah. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi ketika meninggal dunia, bainal amudain, ngangkatnya di antara 2 kepala, 2 ini. Wa qala al-Malikiyah, sedangkan Imam Malik berpendapat laisa fi hamlil janazah tartibun muayyan. Enggak ada aturannya, udah bebas. Mau yang ngangkat berempat boleh, yang mau ngangkat berdua boleh, ngangkat rame-rame kayak kita juga boleh begitu. Bukan di depan belakang doang, samping-samping buat pegang gitu. Silakan, ya. Tapi selama ini kita ikut mazhab Imam Malik. Tidak ada tata cara khusus dalam mengangkat jenazah. Kalau di Masjidil Haram yang ngangkat berapa orang tuh satu jenazah? 2. Satu di depan, satu di belakang. Ya kan? Benar Bapak ya? Ingat ya. Kalau kita lagi ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada jenazah lewat, itu berdua doang. Seperti itulah masih dijaga di sana, ya, seperti yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Ya, kalau yang lain 4, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali 4, Imam Syafi'i 2, Imam Malik gak ada ininya, maka di sana masih dijaga, alhamdulillah. Ya, hadisnya tadi Nabi mengangkat jenazahnya Sa'ad bin Mu'az. Ya. Wa sunnatut tasyyi'il janazah. Kita masuk sekarang sunnah kalau kita yang gotong tuh jenazah, sunnahnya apaan? Yang pertama, al-isra bil janazah. Jalannya jangan lambat, juga jangan terlalu cepat. Kalau di Masjidil Haram kecepatan tuh jalan Pak. Lari dia kecepatan enggak boleh. Sunnahnya isra. Yang namanya isra itu dijelasin fauqal masyil mu'tad, di atas jalan biasa, lebih cepat dari jalan biasa, wa dunal khabab, tapi enggak sampai lari begitu. Kalau di sana lari begitu, itu jenazahnya kesian sekali mungkin, ya kan? Rasa dia Pak, ya. Jenazah itu kalau kita lagi mandiin dia berasa, kalau kita lagi angkat dia berasa, ketika kita turunin ke kubur dia juga berasa. Maka kata Rasulullah,
perlakukanlah jenazah kalian dengan lembut, jangankan tentang ada cek di sini lagi mandiin, kita kosong aja begini ya kan, amplas, waduh, ya kan, jangan pakai amplas, minyak pelan-pelan, gitu ya, jangan kita keras-keras, karena kata para ulama, ya, menyolek jenazah itu jauh lebih sakit daripada ketika dia masih hidup. Ini kita sakit, udah meninggal lebih sakit begini Pak. Mas sayang kita belum tahu rasanya, nanti mungkin ketika meninggal baru terasa. Ya, jadi dipercepat. Hadisnya asri'u bil janazah, percepat jenazah kalian. Fa in takun sholihatan fa khairun. Kalau ini jenazah orang soleh, kebaikan buat kamu, mempercepat dia dapat pahala. Wa in syarrun tad'unahu ala riqabikum. Maka kalau dia orang buruk kamu tunda-tunda, dosa kalian itu luar biasa, dosa mereka kamu yang seperti nyimpen barang busuk, enak gak lama-lama? Nah, maka dari hadis ini kata Rasulullah, percepat jenazah yang kita angkut. Wallahu a'lam bishawab. 2 menit lagi masuk waktu Isya. Baru satu sunnah dalam mengangkat jenazah. Insya Allah pekan depan masih ada pengajian ya, pekan depan kan? Nggak ditutup aja, jangan ditutup ya kan. Pekan depan kita akan lanjutkan sunnah yang jumlahnya cukup banyak ini ya, sampai 7 ya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baru setelah sunnah mengangkat jenazah, bahas khusus tentang menguburkan jenazah ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Negeri kita itu jangankan manggul itu kadang kerandanya seolah-olah kayak terbang itu saking banyak kayak yang angkat gitu. Sama saya ini mau nanya tentang hadis nih Tar. Saya sering dengar ustadz-ustadz itu membahas hadis itu, kekuatan hadis ada yang mutawatir, ada yang hasan, itu maksudnya seperti apa? Terima kasih. Baik. Yang pertama, ngangkat jenazah tuh kondisinya darurat boleh seperti itu, karena nggak bisa keluar jenazahnya, saking banyak yang nyolatin. Ini jenazah mau keluar nggak bisa, penuh, maka jenazahnya yang keluar, jamaahnya nggak bisa. Sampai di ujung sana baru semuanya ngikutin nanti. Itu banyak terjadi. Saya waktu pertama kali datang ke Mesir tahun 2006 itu saya dapat berita nyetel TV, ada seorang ulama meninggal. Pas tahun saya datang, bulan saya datang 2 November, ulama itu meninggal. Namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang dikenal dengan ulama sejuta umatnya Mesir. Paham sekali dengan ilmu tafsir Al-Quran. Saya sedih ulama besar meninggal, hanya bisa belajar dari adiknya, murid-muridnya yang masih meneruskan kajian di masjidnya. Tapi keberkahan tetap kita dapat walaupun kita belajar sama muridnya, walaupun kita belajar sama keluarganya ya. Beliaunya udah meninggal, tinggal kuburnya doang kita datangin, begitu Pak. Jadi boleh ya, itu darurat ya. Kalau kita yang meninggal orang biasa, apa bisa begitu kira-kira? Mudah-mudahan juga demikian, amin. Kalau mutawatir itu artinya satu sahabat banyak yang mendengar, turun ke tabi'in banyak lagi yang dengar, turun lagi ke tabi'in banyak yang dengar, sampai akhirnya ke Imam Syafi'i atau Imam Malik, begitu Pak. Itu namanya tawatir ya. Kalau sahih tidak ada batasan, tapi kalau mutawatir harus jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, bisa 10, bisa 20, bisa 100 gitu ya. Nah, itu baru disebut mutawatir. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Atas penjelasan Ustaz, terima kasih banyak dengan jenazah muslim. Karena saya sudah berencana sebetulnya jenazah yang dikubur di sekolah itu sedang menunggu proses perizinan dari DKI untuk digunakan di taksi. Jadi barangkali menjadi masukan buat saya. Dikatakan Imam Syafi'i dan lain-lain itu amalan ini mengharamkan. Berarti saya harus lebih lagi dengan keluarga di Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar dengan 4 ulama, ya, maka insya Allah keberkahan kita dapat. Itu juga saudara kita yang meninggal dia senang di sana. Ketika yang masih hidup langkahnya sesuai dengan tuntunan agama, ya, karena orang yang meninggal di alam barzah udah lebih dekat dari akhirat, dia udah nggak lagi mikirin dunia, maka yang dibutuhkan adalah kiriman-kiriman pahala, kebaikan dari keluarganya yang masih hidup, bukan angkat aja pindah, bukan itu yang dibutuhkan. Bahkan kalau kita pindahin, kitanya dosa, bukan jenazahnya yang dosa, kitanya yang berdosa. Ya, demikian, nanti kita sambung lagi pada pekan depan pembahasan fikih kita. Mudah-mudahan ya makin menambah ilmu dan wawasan kita tentang pemahaman agama, makin berkah, makin dekat kita kepada Allah, makin tinggi derajat kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.